Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bertemu, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ta'lim kita melalui YouTube ini diberkahi dan dirahmati Allah dan menjadi catatan amal soleh yang bisa menjadi penolong kita di yaumil akhir. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan di hari yang ke-10, tepatnya 10 Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemampuan agar senantiasa istiqomah dan mampu menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama sebulan penuh. Insya Allah beberapa pekan lagi kita akan mengakhiri Ramadan dengan harapan itskum minan nar atau terbebas dari api neraka. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir ingin membahas terkait keutamaan berzikir di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi zikir adalah amal-amal ibadah, amaliyah yang sangat disukai Allah, yang sangat dianjurkan, yang memang menurut pandangan fikih mengingat Allah itu adalah sebuah kewajiban fardu ain hukumnya. Maka bagi pandangan sufi, jika kita lalai sedetik saja lalai atau lupa dari mengingat Allah, maka masuk dalam aktivitas atau kategori maksiat. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, baik Al-Fakir akan sampaikan dua dalil terkait masalah zikir, terkait masalah anjuran atau perintah bagi umat Islam untuk senantiasa berzikir. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Juga terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsika. Wazkur rabbaka fi nafsika. Ya. Baik, diulangin dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsika. Ya, ingatlah dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan menyebut Tuhanmu di dalam hatimu, ya, di dalam hatimu tadarru wa khifatau wa dunal jahri minal qauli. Dalam kondisi merendahkan diri dan dalam kondisi takut. Wadunal jahri minal qauli, dan dengan tidak mengeraskan suara, ya. Bil guduwi wal asoli, baik dalam pagi maupun petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai dalam berzikir. Jadi ayatnya tadi, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan Al-A'raf ayat 205, ya. Saya ulangi ayatnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dan surat Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika.
ya, wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Ya, dalam surat Al-Ahzab jelas Allah memerintahkan kita untuk zikir banyaknya. Dalam surat Al-A'raf ayat 205 Allah juga memerintahkan kita untuk berzikir dengan hati kita, dalam hati, ya. Dua ayat ini menjadi pegangan dalil bagi para ulama ahli zikir, terutama ulama tariqah, ya, terkait masalah zikir, ya. Yang kemudian menjadi praktek amaliyah kita, khususnya Ikhwan TKN Suryalaya 165, yang kita semua berharap mudah-mudahan terus istiqomah mendawamkan zikir zahar, zikir khafi, kemudian khotaman, semua yang terangkum dalam Uqudul Juma'ah bisa kita amalkan, kita dawamkan sampai akhir hayat hidup kita, sebagai bentuk rasa cinta kita, bakti kita kepada guru besar kita, guru mursyid kita, Pangarsa Abah Hanom Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Semoga Allah merahmatinya, amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, baik, dengan zikir seperti itu insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan ketenangan dan keberkahan, menjadi hidup yang damai, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, satu buah ungkapan yang perlu kita pahami bersama, bahwa zikir itu harus mengantarkan kita kepada upaya untuk taat terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan kita akan dilipat gandakan pahalanya. Tasbih kita, terus baca kalimat tauhid kita, semuanya menjadi timbangan-timbangan yang berat, timbangan amal soleh kita yang insya Allah bisa mudah-mudahan mengalahkan amal-amal buruk kita. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itulah suatu hal yang perlu kita pahami bersama. Ya, kemarin kita sudah bahas pada konten-konten sebelumnya, untuk supaya bisa antara zikir dengan amal, praktek kita, akhlak kita, kehidupan kita, tingkah laku dengan sesama manusia, pergaulan kita dengan sesama manusia, mudah-mudahan itu bisa menjadikan diri kita semakin lebih baik dengan melakukan zikir-zikir yang sudah diajarkan atau diijazahkan oleh guru mursyid kita. Semua tingkah laku kita yang negatif mudah-mudahan bisa hilang dengan cara mengosongkan pikiran kita, memunculkan perasaan kita, menghadirkan Allah dan guru mursyid kita dengan cara Robi. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita gelorakan zikir lebih di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan zikir di bulan suci Ramadan ini akan menjadi penyempurna ibadah puasa kita, sehingga apa yang kita harapkan, terutama suatu malam yang sangat istimewa yaitu malam Lailatul Qadar, bisa kita dapatkan dengan bantuan amaliyah atau zikir-zikir yang sudah diijazahkan oleh guru mursyid kita. Jika kita istiqomah, kita mengamalkan, bisa saja Allah akan mengkaruniai kita malam Lailatul Qadar nanti di 10 hari terakhir. Kita semua berharap, ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya. Nah, zikir juga harus mampu menjadikan diri kita terhindar dari penyakit berat hati untuk menjalankan ajaran Islam. Ya, kalau sekedar berat aja malas, mungkin hanya perkara dosa yang tidak terlalu
berat. Tapi kalau sudah membantah, memprotes dengan akalnya, itu justru akan menjadikan diri kita makin jauh dari Allah. Karena bicara Islam, bicara Al-Quran dan hadis itu bicara nakli, bicara dalil. Jangan mendahulukan akal. Karena ketika kita mendahulukan akal, maka akan menghasilkan kesimpulan yang keliru dan bisa jadi tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sayar 78 yang dirahmati Allah. Mari kita berzikir, kita berpikir dan kita beramal. Jadi sebelum kita berpikir, kita berzikir dulu. Setelah kita berzikir, kita berpikir. Setelah berpikir baru kita melakukan perbuatan. Nah, amal, pikir dan amal tanpa dilandasi zikir justru cenderung berbuat keliru. Justru cenderung akan menghasilkan keputusan-keputusan yang justru iblis menyukainya. Justru iblis sangat mendukungnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Lebih-lebih di zaman sekarang banyak sekali permasalahan-permasalahan kehidupan yang membingungkan kita ya. Terjadi gontok-gontokan, perdebatan, perselisihan antara alim ulama, antara kiai anu dan kiai anu, antara ustadz anu dan ustadz anu, antara habib anu dengan habib anu. Semua terjadi karena memang hati kita, titik latifah atau titik-titik batin yang ada dalam diri kita itu mungkin kita kurang perhatikan, kurang kita rawat ya. Lagi-lagi ketika kita bermujadalah, saya ingatkan, berdiskusi dan akhirnya endingnya menghasilkan debat kusir, lebih baik kita tidak lanjut, kita menghindar dari perdebatan tersebut. Karena ketika kita lanjutkan justru syaitan bermain di situ. Syaitan akan ngompor-ngomporin kita terus ya. Sehingga hilanglah rasa zikir kita, rasa kenikmatan kita dalam berzikir. Seorang muslim yang sudah sangat mencintai zikir, yang berusaha untuk menjadi ahli zikir, pasti akan selalu menghindari perdebatan. Walaupun kita punya kewajiban untuk menyampaikan pendapat kita, sampaikan saja. Tapi ketika ditolak, dibantah, kita tidak boleh marah. Intinya jangan marah, intinya bersabar ketika pendapat kita, ijtihad kita, fatwa kita ditolak oleh sebagian masyarakat ya. Karena kalau marah ya jadinya berantem ya, nggak ada tenang-tenangnya negeri kita. Kita pengen fokus supaya negeri Indonesia ini tenang dulu, bisa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat kita ya, hidup damai, aman, tentram, ekonomi pulih, terus kehidupan beragamanya juga maju, sejahtera. Insya Allah dengan demikian kehidupan masyarakat dan bernegara di Indonesia ini bisa menjadi apa yang kita harapkan, yang sering dicita-citakan oleh tokoh-tokoh pendahulu kita, founding father kita, para pahlawan kita, para alim ulama dan pahlawan-pahlawan nasional, tokoh-tokoh bangsa, pendiri negeri kita, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Kesimpulannya, mari kita jadikan zikir di bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk melahirkan pemikiran dan sikap tingkah laku yang dapat mewujudkan ridho dan rahmat dari Allah, dapat mempermudah syiar-syiar Islam berjalan, dan dapat mempermudah diterapkannya ajaran Islam secara kafah. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.